akan membahas materi mengenai evolusi. Namun sebelum itu, kira-kira ada yang tahu nggak nih teman-teman pengertian dari evolusi itu apa? Buat yang belum tahu, yuk kita simak penjelasan materi berikut ini. Evolusi merupakan perubahan yang terjadi pada makhluk hidup dan terjadi dalam waktu yang lama dan berlangsung secara berangsur-angsur atau perlahan. Perubahan ini terjadi khususnya dalam struktur tubuh makhluk hidup tersebut. Nah, ilmu evolusi ini dalam cabang biologi merupakan ilmu yang mempelajari asal-usul makhluk hidup. Terdapat satu hal yang harus teman-teman ingat semua, bahwa evolusi merupakan perubahan yang terjadi pada tingkat populasi, bukan pada tingkat individu. Jadi, apabila terdapat perubahan pada tingkat individu, itu bukan merupakan evolusi, tetapi bila terjadi perubahan pada tingkat populasi, maka itu dapat dikatakan sebuah evolusi. Bagaimana mekanisme teori evolusi biologi? Mekanisme teori evolusi biologi didorong oleh dua hal yang utama, yaitu seleksi alam dan hanyutan genetik. Mekanisme teori evolusi yang pertama yaitu seleksi alam. Seleksi alam merupakan sebuah proses yang menyebabkan sifat terwaris yang berguna untuk keberlangsungan hidup dan reproduksi organisme menjadi lebih umum dalam suatu populasi, dan sebaliknya, sifat yang merugikan menjadi lebih berkurang. Hal ini terjadi karena individu dengan sifat-sifat yang menguntungkan lebih berpeluang besar bereproduksi, sehingga lebih banyak individu pada generasi selanjutnya yang mewarisi sifat-sifat yang menguntungkan ini. Setelah beberapa generasi, adaptasi terjadi melalui kombinasi perubahan kecil sifat yang terjadi secara terus-menerus dan acak ini dengan seleksi alam. Mekanisme teori evolusi yang kedua yaitu hanyutan genetik. Hanyutan genetik merupakan sebuah proses bebas yang menghasilkan perubahan acak pada frekuensi sifat suatu populasi. Hanyutan genetik dihasilkan oleh probabilitas apakah suatu sifat akan diwariskan ketika suatu individu bertahan hidup dan bereproduksi. Walaupun perubahan yang dihasilkan oleh hanyutan dan seleksi alam kecil, perubahan ini akan berakumulasi dan menyebabkan perubahan yang substansial pada organisme. Proses ini mencapai puncaknya dengan menghasilkan spesies yang baru. Dan sebenarnya, kemiripan antara organisme yang satu dengan organisme yang lain mensugestikan bahwa semua spesies yang kita kenal berasal dari nenek moyang yang sama melalui proses divergen yang terjadi secara perlahan. Halo, saya Tasrina Fitria dengan NIM 11920600107 akan menjelaskan mengenai teori Darwin. Sekarang kita akan membahas mengenai teori Darwin. Charles Robert Darwin dianggap sebagai peletak dasar teori evolusi. Pendapatnya tentang evolusi ditulis dalam bukunya yang diberi judul The Origin of Species by Means of Natural Selection, yang artinya timbullah spesies baru karena seleksi alam, yang diterbitkannya pada tanggal 24 November 1859. Menurut teorinya, sifat-sifat makhluk hidup yang mendukung akan dipertahankan, sedangkan sifat-sifat yang tidak mendukung akan hilang. Makhluk hidup yang mampu bertahan hidup dan mampu beradaptasi dengan lingkungannya akan lolos dari seleksi alam. Dengan demikian, terdapat dua pokok bahasan dalam teori ini. Yang pertama, spesies yang ada sekarang berasal dari spesies di masa lalu. Dan yang kedua, evolusi terjadi karena adanya mekanisme seleksi alam. Lantas, ada tidak sih fakta-fakta yang mendukung teori Darwin ini? Berikut ini adalah fakta-fakta yang mendukung teori Darwin. Yang pertama, tidak ada spesies yang benar-benar sama. Selalu ada variasi di antaranya. Yang kedua, setiap populasi cenderung bertambah banyak karena memiliki kemampuan bereproduksi. Yang ketiga, untuk dapat berkembang biak diperlukan ruang dan makanan sebagai faktor pendukung. Dan yang keempat, pada kenyataannya ada faktor pembatas yang mencegah populasi untuk berkembang, sehingga akan ada populasi yang terseleksi karena ketidakmampuannya untuk beradaptasi. Karena kenyataannya menunjukkan ada banyaknya individu yang mati sebelum dewasa, ada individu yang berumur panjang, dan ada yang berumur pendek. Bertitik tolak dari kenyataan tersebut, Darwin berpendapat
bahwa setiap individu harus berjuang untuk keberlangsungan hidup. Untuk keberlangsungan hidupnya, setiap individu memerlukan cahaya, makanan, dan tempat tinggal. Adapun cara yang ditempuh untuk mendapatkan hal tersebut adalah dengan melalui persaingan dan kompetisi. Oleh sebab itu, hanya individu yang dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya yang dapat bertahan hidup. Nah, bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Menurut teori Darwin, panjang leher jerapah pada mulanya bervariasi. Ada yang pendek dan ada yang panjang. Mereka bersaing untuk mendapatkan makanan. Kemudian, seleksi alam menyebabkan jerapah berleher pendek mati karena tidak dapat menjangkau makanannya. Akhirnya, hanya jerapah berleher panjanglah yang dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori Darwin berpendapat bahwa evolusi terjadi melalui proses seleksi alam, di mana hanya makhluk hidup yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang dapat bertahan hidup. Berikut akan kita bandingkan pendapat tentang proses evolusi menurut Lamarck, Weismann, dan Darwin. Baik Lamarck maupun Darwin sama-sama mengakui bahwa evolusi organisme terjadi karena adanya pengaruh lingkungan. Namun, bagaimana lingkungan tersebut terjadi, keduanya memiliki pandangannya yang berbeda. Lamarck berpendapat bahwa makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungan dengan menggunakan organ tubuhnya. Perubahan organ tubuh hasil penyesuaian tersebut akan diwariskan kepada keturunannya. Sebagai contoh adalah evolusi jerapah berleher panjang. Menurut Lamarck, nenek moyang jerapah berleher pendek karena makannya merupakan dedaunan dari pepohonan yang semakin tinggi. Jerapah berusaha meraihnya dengan cara memanjangkan lehernya untuk menjangkau dedaunan tersebut. Karena lehernya sering tertarik, akhirnya leher jerapah menjadi panjang. Sifat perolehan yang berupa leher panjang tersebut akan diwariskan kepada keturunannya sehingga sekarang didapatkan semua jerapah berleher panjang. Sedangkan Charles Darwin berpendapat bahwa evolusi terjadi karena seleksi alam. Menurut Darwin, nenek moyang jerapah ada yang berleher panjang dan ada yang berleher pendek. Makanannya berupa dedaunan dari pohon yang tinggi-tinggi. Yang berleher panjang lebih adaptif sehingga dapat menjangkau dedaunan pohon yang tinggi, sedangkan yang leher pendek tidak dapat menjangkaunya sehingga kelaparan dan akhirnya mati. Jerapah yang berleher panjang tersebut bila melahirkan anak, hanya keturunannya yang memiliki sifat berleher panjang yang akan bertahan hidup, sedangkan keturunan yang berleher pendek akan mati atau punah terseleksi oleh alam. Sebenarnya Weismann tidak menentang pandangan Darwin, tetapi lebih menjelaskan pandangan Darwin mengenai seleksi alam. Weismann berpendapat bahwa perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan kepada keturunannya. Evolusi adalah menyangkut masalah bagaimana pewarisan gen-gen melalui sel-sel kelamin. Dengan kata lain, evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetika. Jelasnya,